Wah, itu istana sudah mengatakan bahwa jangan pernah melakukan hal itu, bahkan itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi Nah ini seperti apa? ya sudah Dari selesai pimpinan. mekanisme yang ada di DPR. Setelah ini tentu saja akan kami kembalikan bersurat kepada Presiden atau pemerintah. Selanjutnya tentu saja akan ditetapkan oleh Presiden dan pemerintah. Oke. Tadi Kalau arahannya untuk apa? pelantikannya itu dari presiden sudah terinfo ke DPR atau seperti apa? Silakan, itu yang menentukan pemerintah. Bu, tanggapan mengenai sosok ketua KPK yang baru seperti apa? Ya, semoga menjadi sosok yang bisa memitigasi korupsi, mengantisipasi korupsi, kemudian jangan ada politisasi dalam penegakan korupsi. Jadi sebesar-besarnya, sebaik-baiknya adalah untuk memberantas korupsi. Bu, tadi soal di dalam itu ada yang menyinggung soal banjir Sukabumi ya Bu, ya itu bagaimana Bu? Nanti dari DPR akan kemudian melakukan kunjungan ke sana, kemungkinan akan dipimpin oleh pimpinan atau wakil ketua dari Korkesra, juga Komisi 8 untuk menindaklanjuti dan berkoordinasi serta bersinergi dengan pemerintah. Bu, mengenai ketua KPK ini kan backgroundnya polisi lagi nih Bu, ini tanggapannya mengenai representasi sipil di KPK. Yang ada itu ada dari kejaksaan, ada dari hakim, kemudian ada dari polisi, ada auditor. Jadi sepertinya insya Allah kedepannya ini saling melengkapi, kemudian akan bisa bekerja secara profesional dan amanah. Baik, isu politik boleh Mbak Puan. Ya. Izin ya Mbak, ini yang terbaru menjadi sorotan itu Felicia Tisu dengan Mas Hasto nih berbincang itu. Salah satunya topiknya membicarakan gratifikasi pejabat dan keluarga. Nah ini kan identik dengan Mas Kaisang juga yang merupakan punya relasi dengan Mbak Felicia juga sebelumnya. Nah, kalau dari PDIP seperti apa Mbak? Ya tanya ke Pak Hasto, kan yang bertemu Pak Hasto. Tapi memang sedang menjadi concern PDIP soal isu gratifikasi ini Mbak, atau gimana? Harus dibedakan ya, ini pertemuannya adalah Pak Hasto sebagai pribadi ataukah kemudian sebagai sekjen. Kalau saya melihatnya itu pertemuan antara dua orang yang sama-sama mempunyai pertemuan silaturahmi. Mbak Puan. Kemarin MKD memberikan sanksi etik kepada Demokrasi Indonesia Perjuangan. Itu kan terkait dengan dia menyampaikan pendapat di media sosial. Kalau Mbak Puan melihat apakah ini MKD jadi berpotensi jadi mengancam para anggota DPR lain yang mengungkapkan pendapatnya di luar DPR? Anggota DPR mempunyai hak untuk berbicara, namun juga MKD mempunyai mekanisme untuk kemudian melihat apakah hal tersebut kemudian harus dicek atau tidak dicek, kemudian ada mekanisme yang kemudian melakukan sidang terkait dengan hal itu. Dan itu bukan hanya PDI Perjuangan saja, semua anggota DPR, anggota dari fraksi manapun atau partai manapun, jikalau kemudian dianggap kemudian dalam pernyataannya atau kemudian tingkah lakunya itu ada hal yang harus kami cermati atau kemudian kami evaluasi, tentu saja kami harus menindaklanjuti hal tersebut dalam mekanisme dan profesionalitas yang kami lakukan melalui MKD. Puan, kemarin lagi rencananya kan hari pekan depan hari Selasa itu pemerintah akan mengumumkan menaikkan PPN 12%. Sementara ini kan memang ada penolakan terhadap PPN 12%, bahkan usaha mengatakan kemungkinan bakal ada PHK besaran. Kira-kira tanggapan dari DPR sendiri? Kami berharap pemerintah bisa mendengarkan dulu aspirasi dari seluruh masyarakat, dari pengusaha, dari buruh, dan seluruh elemen masyarakat sebelum kemudian memutuskan hal yang sangat krusial ini. Walaupun memang itu sudah ditentukan dalam undang-undang, namun pemerintah juga berhak untuk kemudian mengevaluasi, karena kita juga harus melihat bagaimana aspirasi masyarakat dan bagaimana situasi ekonomi saat ini. Jadi kita lihat dulu. Namun harapan dari DPR, saya yakin pemerintah pasti akan mendengarkan dulu aspirasi dari masyarakat. Bapak, kemarin kan ramai soal Gus Miftah itu dinilai netizen merendahkan rakyat kecil gitu ya. Itu dari DPR sendiri melihatnya gimana ya? Apakah ada dorongan untuk mencopot Gus Miftah gitu? Wah, itu istana sudah mengatakan bahwa jangan pernah melakukan hal itu, bahkan itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi
marilah kita membangun Indonesia ini dengan saling menghormati, saling menghargai, jangan saling merendahkan, namun bangunlah Indonesia dengan rasa persaudaraan tanpa saling merendahkan. Ya, terima kasih. Jadi hari ini kita melaksanakan paripurna sesuai dengan jadwal yang sudah diagendakan oleh DPR RI. Namun satu calon pimpinan tidak hadir karena Pak Yohanes Tanak ya yang tidak hadir karena beliau sedang melaksanakan agenda yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Denpasar, Bali, dan itu sudah memang dijadwalkan dan beliau juga meminta izin secara resmi gitu, dan permohonan izin itu secara resmi artinya ada suratnya dan diizinkan oleh pimpinan Komisi 3 gitu. Jadi resmi gitu. Sepengetahuan dari pimpinan Komisi 3 dan saya yakin juga sudah dilaporkan ke Ketua DPR RI gitu. Kalau untuk proses selanjutnya ini kan Ya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ketua DPR RI, itu selanjutnya pasti sesuai dengan mekanisme yang sudah ada dan kami berlima menunggu arahan lebih lanjut. berarti Misalnya belum seperti ada pemberitahuan begitu ya untuk pelantikannya Pak? Ya, kalau sesuai dengan aturan, sesuai dengan undang-undang, pimpinan KPK itu kan berakhir di tanggal 20 Desember. Oleh karena itu kami pastinya nanti akan menunggu informasi dari Pak Sekjen KPK, dari Pak Cahya. Jadi apakah sesuai dengan jadwal di tanggal 20 Desember ataukah ada perubahan, ya kami menunggu saja, sifatnya seperti itu. Gitu. Ya, sebagaimana apa yang saya sampaikan pada saat fit proper, ya untuk OTT tetap berlanjut. Ya kemarin juga sudah disampaikan oleh Pak Alexander Marwata, beliau sampaikan bahwa penamaan sebenarnya kan ini hanya diskusinya terkait masalah penamaan ya gitu. Nomenklatur, kemudian ya penamaan, ada yang menyampaikan OTT. Menurut saya nggak ada masalah lah itu. Tetap Tapi dari fit and proper calon pimpinan yang lain di luar Bapak semuanya menekankan bahwa itu sudah tidak diperlukan lagi Pak. Nanti seperti apa? Sempat ada usulan bahwa Ya saya yakin semuanya masih sepakat lah masalah itu. Karena